Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita di Islam itu Indah. Buat yang di rumah kita ingatkan lagi nih, tema kita pagi hari ini adalah oh mama, oh papa, mengapa aku selalu salah. Lebih baik terlambat nonton daripada tidak sama sekali. Yang udah nonton jangan pindah-pindah channel biar ikut terus nih flow-nya sampai akhir. Bagaimana ceritanya? Ini Masya Allah luar biasa. Nah kita lanjut lagi tadi perbincangan kita sama guru kita Ustadz Maulana nih. Mohon izin Ustadz. Tadi sempat terpotong kita bicara masalah tentang anak-anak. Yang namanya anak kalau kita bikin kita marah atau melakukan kesalahan pasti orang tua ini otomatis marahnya luar biasa. Pasti kadang-kadang orang tua ini tergantung dari orang tuanya ya. Ada yang meledak-ledak, ada yang mencuekkan anaknya, macam-macam bentuknya. Tapi kalau seandainya di dalam Islam sebenarnya boleh nggak sih ya? Atau mungkin ada nggak sih batasan-batasannya kalau kita itu marah dengan anak? Seperti apa? Mohon izin penjelasannya Ustadz. Iya izin Habib, izin Sasam luar biasa. Hari ini pembelajaran besar buat saya. Ya baik izin berdiri juga. Nah jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Pertanyaannya boleh nggak kita marah sama anak? Jawabannya sebagai penanggung jawab. Sekali lagi. Sebagai tanggung jawab orang tua marahnya itu aplikasi daripada bentuk kasih sayang. Sosok Rasulullah SAW sebagai teladan kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ketika luar biasanya harusnya marah kan, tapi beliau luar biasanya, maaf bisa dikatakan ada kata-kata dari sahabat Rasulullah juga. Jadi kalau mau dipikir ini cucu Rasulullah, Usama bin Zaid, ini luar biasa bertanya kepada Nabi karena melihat Nabi berudu tapi tidak terlalu sempurna, ya. Ternyata Nabi hanya untuk bergerak nanti dalam perjalanan. Tiba-tiba Usama bertanya, Nabi mau salat? Kata Nabi, saya nanti salatnya di perjalanan persinggahan berikutnya. Artinya Nabi justru tidak marah. Kalau biasanya kita ditegur kadang-kala emosi. Bahkan Nabi hebatnya pernah menyampaikan kepada para sahabat untuk mengingatkan kalau aku ada salah. Ini sosok Rasulullah yang dituntun oleh wahyu tapi masih tetap meminta untuk diingatkan. Jadi sebagai orang tua marah pun tapi hanya sekedar untuk memperlihatkan bahwa yang dia sampaikan itu untuk bentuk kasih sayangnya. Bukan karena otoriter bahwa dia yang paling benar, tidak. Orang tua kadang-kala bisa jadi salah. Makanya pembelajaran buat kita kalau sementara marah, kalau kan diajarin, kalau marah berdiri cepat duduk, kalau duduk kan baring, kalau baring silakan berudu. Habis itu salat sunat 2 rakaat. Kalau perlu nanti tidur dulu lah supaya suasananya lagi. Karena ketika kita marah harusnya berdamai pada diri kita. Karena mohon izin untuk melahirkan anak soleh butuh pendidikan, mendidik. Entah itu kita yang harus cari ilmunya atau entah itu bagaimana cara kita mendidikkan kepada anak. Karena mengajar anak itu gampang. Tapi yang paling susah adalah mendidik anak. Kita bisa saja menyampaikan hal-hal kebenaran, kebaikan. Tapi bagaimana untuk memberikan keteladanan, kebiasaan. Jangan pernah untuk menasehati, jangan pernah lelah untuk bernasihat. Kasih nasihat. Yang paling terbaik adalah perlihatkan adab etika. Makanya kalau mau nyuruh anaknya bersih, kita dulu yang bersih. Kalau kita mau menyuruh anak kita salat, kita dulu yang salat. Yang paling hebat lagi, kalau kita melibatkan anak dalam ibadah. Sekali lagi, melibatkan anak dalam ibadah. Kalau kita mau salat jamaah, suruh anak yang azan. Kalau perlu anak yang siapin tempat salatnya. Jadi anak itu dijadikan satu perlibatan. Temani abah mau berangkat, mau pergi ke sana. Temani abah ke masjid. Wah itu luar biasa, satu kebanggaan. Bahkan ketika kita memperlihatkan kebaikan terhadap anak sebenarnya itu adalah si sebuah dasek di gau emak panesa. Ini pepatah orang Bugis. Satu perbuatan, 1000 perkataan. Perbuatan itu yang menentukan. Si sebuah ada sek di gau emak penesa. 1000 kata-kata, satu perbuatan ternyata perbuatan itu yang menentukan. Ini Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz. Jadi buat orang tua ini juga harusnya secara bijak juga ya. Boleh saja marah karena memang tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab di dalam keluarga. Marahnya itu adalah tanggung jawabnya. Tapi marahnya adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang. Betul. Bukan justru malah jadi menjatuhkan atau mungkin membuat anak ini menjadi tidak percaya diri. Nah berikutnya ada contoh nih ya, mungkin sama-sama kita bisa belajar sebagai orang tua. Ada video yang akan kita kasih lihat buat semuanya. Ini dia videonya nih.